Nelson Mandela, namanya menjadi simbol perjuangan, perdamaian, dan kesetaraan. Bagaimana seorang tahanan politik bisa menjadi sosok yang begitu dikagumi di seluruh dunia? Mari kita telusuri perjalanan bagaimana citra Mandela dibangun dan dipelihara. Citra Mandela sebagai pejuang kemerdekaan Afrika Selatan mulai terbentuk sejak ia terlibat dalam gerakan anti-apartheid. Penahanannya yang panjang justru membuatnya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Pidato-pidatonya yang penuh semangat dan keyakinan semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin karismatik. Media memainkan peran yang sangat penting dalam membangun citra Mandela. Berita tentang penahanannya, perjuangannya, dan akhirnya pembebasannya menyebar ke seluruh dunia. Media internasional memberitakan kisah Mandela sebagai kisah David melawan Goliat, seorang pria biasa yang berani melawan sistem yang tidak adil. Setelah menjadi presiden, Mandela berhasil menunjukkan kepemimpinan yang inspiratif. Kebijakan rekonsiliasi yang ia usulkan berhasil menyatukan bangsa yang terpecah belah. Citranya sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang semakin menguat. Pesan-pesan Mandela tentang perdamaian, kesetaraan, dan keadilan bersifat universal. Nilai-nilai ini resonan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Hal inilah yang membuat citra Mandela terus relevan hingga saat ini. Setelah meninggal, citra Mandela terus dipelihara oleh berbagai pihak, termasuk keluarganya, yayasan yang didirikannya, dan para penggemarnya di seluruh dunia. Hari ulang tahun Mandela diperingati sebagai hari libur nasional di Afrika Selatan, dan namanya menjadi simbol perjuangan bagi banyak orang. Citra Nelson Mandela sebagai sosok ikonik dibangun melalui perjuangannya yang panjang, kepemimpinan yang inspiratif, dan nilai-nilai universal yang ia perjuangkan. Warisannya akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Sebelum menjadi ikon perjuangan anti-apartheid, Nelson Mandela adalah seorang pemuda yang tumbuh di desa kecil di Afrika Selatan. Yuk, kita telusuri perjalanan hidupnya dari awal hingga ia menjadi sosok yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Lahir pada tahun 1918 di Mvezo, Afrika Selatan, Nelson Mandela berasal dari keluarga kerajaan Tembu. Sejak kecil, ia hidup di tengah masyarakat yang kental akan adat istiadat dan hierarki sosial. Namun, Mandela juga menyaksikan ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang kulit hitam di bawah sistem apartheid. Mandela mendapatkan pendidikan formal di sekolah-sekolah lokal. Di sana, ia mulai menyadari pentingnya pendidikan dan bagaimana pengetahuan dapat mengubah dunia. Pengaruh para tokoh intelektual seperti Mahatma Gandhi juga sangat menginspirasinya. Ketidakpuasan terhadap sistem apartheid mendorong Mandela untuk terjun ke dunia politik. Ia bergabung dengan African National Congress, ANC, sebuah organisasi yang berjuang untuk mengakhiri apartheid dan mencapai kesetaraan bagi semua warga Afrika Selatan. Di ANC, Mandela bertemu dengan banyak pemimpin muda yang memiliki visi yang sama, dan bersama-sama mereka merancang strategi untuk melawan ketidakadilan. Untuk kisah awal kehidupan Nelson Mandela mengajarkan kita bahwa setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Semangat juang dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Walaupun perjalanan hidupnya masih panjang, namun benih-benih perjuangan untuk keadilan sudah mulai tumbuh sejak masa mudanya, memperjuangkan keadilan. Setelah mengenal kehidupan awal Nelson Mandela, kita akan menyelami perjuangannya yang tak kenal lelah melawan sistem apartheid yang kejam. Mari kita saksikan bagaimana, pada tahun 1944, Mandela bersama rekan-rekannya membentuk ANC Youth League. Di sini, Mandela berperan aktif dalam merumuskan strategi untuk memperkuat perjuangan ANC. Mereka menyadari bahwa kaum muda memiliki energi dan semangat yang dibutuhkan untuk membawa perubahan. Awalnya, ANC mengadopsi pendekatan non-kekerasan dalam melawan apartheid. Mandela dan rekan-rekannya melakukan berbagai kampanye, seperti boikot terhadap bisnis milik orang kulit putih dan demonstrasi damai. Namun, pemerintah apartheid terus melakukan tindakan represif. Puncak dari perjuangan non-kekerasan adalah Defiance Campaign. Kampanye ini merupakan bentuk pembangkangan massal terhadap undang-undang apartheid yang tidak adil. Mandela sendiri terlibat langsung dalam kampanye ini dan beberapa kali ditangkap. Melihat kegagalan kampanye non-kekerasan dalam mengubah situasi, ANC memutuskan untuk mengubah strategi. Pada tahun 1961, Mandela ikut mendirikan Umkhonto we Sizwe, atau Spear of the Nation, sebuah sayap militer ANC.
Keputusan ini diambil dengan berat hati, namun dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memaksa pemerintah apartheid bernegosiasi. Keputusan untuk menggunakan kekerasan sebagai jalan terakhir membawa Mandela ke penjara selama 27 tahun. Namun, semangat juangnya tidak pernah padam. Kisah perjuangan Mandela menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan apartheid, Nelson Mandela akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Selama 27 tahun, ia menghabiskan waktunya di balik jeruji besi. Namun, justru di penjara, namanya semakin harum di seluruh dunia sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Pada tahun 1962, Mandela ditangkap dan diadili atas tuduhan sabotase. Meskipun menghadapi ancaman hukuman mati, Mandela tetap teguh pada pendiriannya. Ia menolak untuk mengakui kesalahan dan bahkan menggunakan persidangan sebagai panggung untuk menyampaikan pidato yang menggugah semangat perjuangan. Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan diasingkan ke Pulau Robben Island, sebuah penjara yang terkenal kejam. Di sana, ia menghadapi kondisi yang sangat sulit, seperti sel yang sempit, makanan yang buruk, dan kerja paksa. Namun, Mandela tidak pernah menyerah. Ia terus belajar, membaca, dan menulis. Ia juga menjadi pemimpin spiritual bagi tahanan politik lainnya. Berita tentang penahanan Mandela menyebar ke seluruh dunia. Ia pun menjadi simbol perlawanan terhadap apartheid. Banyak negara dan organisasi internasional melakukan kampanye pembebasan Mandela. Tuntutan pembebasannya semakin menguat, dan tekanan internasional terhadap pemerintah Afrika Selatan pun meningkat. 27 tahun adalah waktu yang sangat lama, namun semangat juang Mandela tidak pernah padam. Ketika akhirnya dibebaskan pada tahun 1990, Mandela telah menjadi sosok yang sangat dihormati di seluruh dunia. Kisahnya membuktikan bahwa bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, semangat manusia untuk meraih kebebasan tidak akan pernah mati. Setelah 27 tahun di balik jeruji besi, Nelson Mandela akhirnya menghirup udara kebebasan. Momen bersejarah ini menandai awal dari babak baru bagi Afrika Selatan. Mari kita saksikan bagaimana Mandela memimpin negaranya menuju masa depan yang lebih cerah. Pada tanggal 11 Februari 1990, Mandela keluar dari penjara. Pembebasan beliau disambut dengan sukacita oleh seluruh dunia. Kembalinya Mandela menjadi simbol harapan bagi rakyat Afrika Selatan yang selama bertahun-tahun menderita akibat apartheid. Setelah pembebasan Mandela, Afrika Selatan mengadakan pemilihan umum multiras pertama. ANC yang dipimpin oleh Mandela berhasil memenangkan pemilu dengan suara yang sangat besar. Kemenangan ini menandai berakhirnya era apartheid dan dimulainya era demokrasi di Afrika Selatan. Pada tahun 1994, Nelson Mandela secara resmi dilantik sebagai Presiden Afrika Selatan. Pelantikan ini merupakan peristiwa bersejarah yang disaksikan oleh seluruh dunia. Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, sebuah pencapaian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Mandela adalah mendamaikan bangsa yang terpecah belah akibat apartheid. Beliau meluncurkan program rekonsiliasi yang bertujuan untuk memaafkan dan melupakan masa lalu. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didirikan untuk mengungkap kebenaran tentang kejahatan yang terjadi selama masa apartheid. Selama masa pemerintahannya, Mandela berhasil membangun kembali negara yang hancur akibat apartheid. Beliau fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mandela juga berupaya menghapus diskriminasi dan memperkuat demokrasi di Afrika Selatan. Nelson Mandela adalah sosok yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Semangat juangnya, keteguhan hatinya, dan kemampuannya untuk memaafkan telah menjadi warisan yang sangat berharga bagi umat manusia. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah memimpin Afrika Selatan menuju era demokrasi, Nelson Mandela tidak berhenti berkontribusi bagi dunia. Mari kita telusuri perjalanan hidupnya setelah masa kepresidenan dan warisan abadi yang ditinggalkannya. Setelah menjabat sebagai presiden selama 1 periode, Mandela memutuskan untuk pensiun dari politik aktif. Namun, semangat juangnya tidak pernah padam. Beliau tetap aktif sebagai tokoh internasional, terus menyuarakan pentingnya perdamaian, persatuan, dan keadilan sosial.
Untuk melanjutkan perjuangannya, Mandela mendirikan Yayasan Nelson Mandela. Yayasan ini fokus pada upaya memerangi kemiskinan, HIV, AIDS, dan ketidakadilan. Melalui yayasan ini, Mandela terus menginspirasi banyak orang untuk berkontribusi bagi masyarakat. Pada tanggal 5 Desember 2013, dunia kehilangan sosok yang sangat menginspirasi. Nelson Mandela meninggal dunia dalam usia 95 tahun. Kematiannya menimbulkan duka mendalam bagi seluruh dunia. Pemakamannya dihadiri oleh para pemimpin dunia, sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasanya. Warisan Nelson Mandela akan terus hidup sepanjang masa. Beliau adalah simbol perjuangan melawan ketidakadilan, pembela hak asasi manusia, dan ikon perdamaian dunia. Nilai-nilai yang diperjuangkan Mandela, seperti persatuan, kasih sayang, dan pengampunan, akan terus menginspirasi generasi mendatang. Meskipun Mandela telah tiada, semangat juangnya akan terus hidup dalam hati setiap orang yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Mari kita terus melanjutkan perjuangannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Nelson Mandela, sosok ikonik yang menginspirasi dunia, tidak hanya dikenal karena perjuangannya melawan apartheid. Di balik sosok negarawan yang karismatik, terdapat dinamika hubungan yang kompleks. Mari kita telusuri hubungan Mandela dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar lingkaran politiknya. ANC adalah rumah bagi Mandela, namun hubungannya dengan partai ini tidak selalu mulus. Terdapat perbedaan pendapat mengenai strategi perjuangan, terutama setelah ANC berkuasa. Mandela harus menghadapi tantangan dalam menyatukan partai dan memenuhi harapan rakyat. Dalam dunia politik yang penuh persaingan, Mandela juga tidak luput dari rivalitas. Persaingan dengan tokoh-tokoh politik lain, baik di dalam maupun di luar ANC, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidupnya. Namun, Mandela selalu berusaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai pemimpin dunia yang disegani, Mandela menjalin hubungan dengan berbagai pemimpin negara. Hubungannya dengan Fidel Castro, Mikhail Gorbachev, dan Bill Clinton menjadi sorotan dunia. Melalui hubungan internasional ini, Mandela memperkuat posisi Afrika Selatan di panggung dunia. Di balik sosok negarawan, Mandela adalah seorang manusia biasa yang memiliki kehidupan pribadi. Kehilangan orang yang dicintai, pernikahan yang berliku-liku, dan hubungan dengan anak-anaknya menjadi bagian dari kisah hidupnya. Kehidupan pribadinya memberikan dimensi yang lebih manusiawi pada sosok Mandela. Nelson Mandela, sosok yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, meninggalkan warisan yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui perjuangannya yang tak kenal lelah, Mandela mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Mari kita telusuri pelajaran-pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari sosok yang luar biasa ini. Mandela adalah pemimpin yang visioner, berani, dan berintegritas. Ia mampu menginspirasi jutaan orang untuk berjuang demi keadilan dan kesetaraan. Kepemimpinannya mengajarkan kita pentingnya memiliki visi yang jelas, keberanian untuk mengambil tindakan, dan integritas untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Mandela mengajarkan kita bahwa kita harus berani melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Perjuangannya yang panjang dan melelahkan membuktikan bahwa dengan kegigihan dan keyakinan, kita dapat mengubah dunia. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Setelah bertahun-tahun mengalami konflik, Mandela mampu membangun perdamaian dan rekonsiliasi di Afrika Selatan. Ia mengajarkan kita pentingnya memaafkan, melupakan masa lalu, dan membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Perdamaian adalah pilihan yang harus kita ambil jika ingin hidup dalam harmoni. Mandela adalah pejuang demokrasi sejati. Ia memperjuangkan hak-hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik karena memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kita harus terus memperjuangkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Mandela mengajarkan kita bahwa semua manusia dilahirkan setara. Kita harus melawan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau latar belakang sosial. Kesetaraan adalah fondasi bagi masyarakat yang adil dan harmonis. 1. Ketidaksetaraan. Perjuangan untuk keadilan sosial, Mandela telah menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan sosial adalah perjuangan seumur hidup. Pesan ini sangat relevan di era globalisasi saat ini, di mana kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar.
Persatuan dalam keragaman, Mandela berhasil menyatukan bangsa yang terpecah belah. Pesan ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi ketidaksetaraan, kita perlu bersatu dan saling menghormati perbedaan.